Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surono. Pagi ini kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana menentukan kebutuhan pelatihan makro atau sering disebut sebagai TNE atau TNA, Training Analysis untuk kebutuhan makro. Makro dalam arti geografis atau suatu wilayah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Baik, Training Need Analysis atau TNE atau analisa kebutuhan pelatihan ini didefinisikan oleh Williamson tahun 1993 sebagai systematic approach to determining the real training needs which exist within an organization or department. Dan ini memang suatu tuntutan. Jadi TNA ini memang pendekatan sistematik. Dan kita sudah bersyukur bahwa kita sudah mempunyai standar kompetensi mengenai bagaimana analisa kebutuhan pelatihan ini untuk bisa mengidentifikasi atau determine kebutuhan pelatihan yang real dan eksis di dalam suatu organisasi atau departemen atau dalam suatu wilayah geografis. Ini menjadi penting sebelum kita membuat desain instruksional atau desain pembelajaran pelatihan. Terdapat 4 langkah untuk menentukan kebutuhan pelatihan makro ini secara sistematik. Yang pertama adalah mengidentifikasi potensial ekonomi daerah atau potensi ekonomi daerah. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pelatihan dalam suatu wilayah geografis atau makro. Yang ketiga, menganalisis sumber daya pelatihan yang ada dalam suatu wilayah geografis. Dan yang keempat, menetapkan kebutuhan pelatihan dalam suatu wilayah geografis. Baik, mari kita lihat langkah pertama, yaitu mengidentifikasi potensial ekonomi daerah. Nah, di sini ada 2 tahap yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, data potensi sosial ekonomi dikumpulkan sesuai dengan metode pengumpulan data. Nah, data potensi sosial ekonomi dapat mencakupi penduduk usia kerja, pendidikan, potensi ekonomi daerah, jumlah perusahaan, jumlah lowongan dan atau pasar kerja tahun, kemudian pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada tahap kedua, jenis data dan informasi ditetapkan yang berkaitan dengan kebutuhan pelatihan di daerah, sektornya atau bidangnya, jenis pelatihannya, dan jumlah kebutuhan peserta. Ini yang harus kita identifikasi pada saat awal langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah menganalisis kebutuhan pelatihan dalam suatu wilayah geografis atau makro. Nah, di sini ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam analisa ini. Yang pertama, data kualitatif dan informasi kuantitatif tentang kebutuhan pelatihan dikumpulkan dari sumber-sumber yang sahih. Nah, data apa saja? Ini data kuantitatif informasi. Yang pertama adalah data kebutuhan sektor atau bidang. Kemudian data kebutuhan jenis pelatihannya. Kemudian data kebutuhan jumlah pesertanya. Kemudian yang kedua adalah instrumen dan teknik digunakan yang sesuai untuk pengumpulan data. Jadi, instrumen apa untuk mengumpulkan data ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan kuesioner. Kita bisa menggunakan melalui wawancara, pengamatan, atau dokumen arsip dan sumber dari pemerintah. Kemudian, eksperimen kuasi. Nah, yang ketiga adalah informasi kualitatif dan kuantitatif yang berhubungan dengan kebutuhan pelatihan kerja dalam suatu wilayah geografis. Ini dianalisa untuk mendukung dalam menentukan kebutuhan pelatihan. Nah, ini kita identifikasi. Yang pertama adalah pelatihannya apa saja, kemudian pemagangannya seperti apa, kemudian sertifikasinya dan penempatannya. Yang keempat, hasil analisis informasi kualitatif dan dirumuskan. Jenis program pelatihan yang dibutuhkan, jumlah peserta dan paket pelatihan yang dibutuhkan, pemagangan yang dibutuhkan, sertifikasi yang dibutuhkan, dan penempatan kerja. Ini adalah langkah 2, yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan dalam suatu wilayah geografis atau makro. Kemudian langkah
ketiga yaitu menganalisis sumber daya pelatihan yang ada dalam suatu wilayah geografis. Jadi kebutuhan sumber daya seperti apa yang ada di sana sehingga mendukung kebutuhan pelatihan tadi. Ada 4 hal juga di sini. Yang pertama adalah data kualitatif dan informasi kuantitatif tentang sumber daya pelatihan dikumpulkan dari sumber-sumber yang sahih. Mulai dari materi pelatihan, kurikulum, rencana pembelajaran, video, paket mandiri, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan fisik untuk penyampaian pelatihan formal. Apakah in the workplace atau simulated workplace misalnya. Yang kedua adalah instrumen dan teknik digunakan yang sesuai untuk mengumpulkan data. Nah, untuk mendata sumber daya tadi bisa dengan kuesioner, wawancara, pengamatan, dokumen arsip dan sumber pemerintah, dan eksekusi. Kemudian yang ketiga adalah informasi kualitatif dan kuantitatif yang berhubungan dengan sumber daya suatu wilayah dianalisis. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana lembaga pelatihannya seperti apa yang ada, yang akan mendukung pelatihan tadi, kemudian workshop atau laboratorium untuk prakteknya, kemudian tempat pemagangan, serta tempat uji kompetensi dalam rangka sertifikasi. Baru yang keempat adalah hasil analisis informasi kualitatif dan kuantitatif dirumuskan. Mulai dari data sumber daya pelatihannya, kemudian yang untuk mendukung pelatihan tadi, kebutuhan pelatihan, data sumber daya pengemagangan, data sumber daya sertifikasi. Ini adalah bagaimana kita menganalisis sumber daya pelatihan yang ada dalam suatu wilayah geografis. Kemudian langkah terakhir atau langkah keempat adalah menetapkan kebutuhan pelatihan dalam satu wilayah geografis. Setelah kita tahu kebutuhan pelatihannya, kemudian sumber daya pendukungnya, maka kita bisa menetapkan kebutuhan pelatihan dalam suatu wilayah geografis. Yang pertama adalah hasil analisis kebutuhan pelatihan dan sumber daya pelatihan pada setiap jenis pelatihan dalam suatu wilayah geografis dibandingkan. Ya, di sini kebutuhan pelatihan dan sumber daya pelatihan, bagaimana kesiapannya di sana. Baru kedua adalah kebutuhan pelatihan ditetapkan pada setiap jenis pelatihan dalam berbagai dimensi. Mulai dari kebutuhan pelatihan yang didapat kebutuhan pelatihan yang dapat ditetapkan sesuai sumber daya pelatihan dan jangka waktunya atau kapan dilaksanakan. Ini adalah bagaimana kita menetapkan kebutuhan pelatihan dalam suatu wilayah geografis. Nah, dari langkah-langkah tersebut di atas, kemudian bagaimana kita mendokumentasikan menjadi dokumen analisa kebutuhan pelatihan. Berikut adalah contoh untuk analisis kebutuhan pelatihan makro, mulai dari misalnya di sini wilayahnya adalah kabupaten misalnya, Depok misalnya, penganalisa Surono, LPK-nya lembaga pelatihan kerja adalah CKP CBT Center, tahun adalah Juli 2021. Nah, mulai dari tadi, sebagai langkah tadi, potensi ekonomi daerah, kita identifikasi data potensialnya ekonomi, ada beberapa pilihan di sana, dan ini adalah data-datanya kita masukkan. Kemudian jenis data dan informasi, mulai dari bidang sektor, jenis pelatihan, dan kebutuhannya berapa jumlahnya. Langkah kedua, kita dokumentasikan analisa kebutuhan pelatihan dalam suatu wilayah tadi. Ini ada 4, dan kemudian juga yang langkah ketiganya, data analisa sumber daya dan pelatihan yang ada dalam suatu wilayah geografis. Ini kita identifikasi semua data, baik itu data kebutuhan pelatihan, jenis pelatihan, juga sumber dayanya, sampai bagaimana kita menetapkan kebutuhan hasil analisa tadi, kita data-data kita analisa, hasilnya seperti apa. Baru yang keempat, kita menetapkan kebutuhan dalam satu wilayah tadi. Hasil analisa secara lengkap dan kebutuhan kita tetapkan kebutuhannya seperti apa. Ini adalah hasil, sehingga seluruh data ini sebagai suatu data hasil analisa kebutuhan pelatihan makro yang dapat digunakan dalam perencanaan atau pengembangan desain instruksional atau instructional design atau kurikulum pembelajaran. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai bagaimana kita melakukan analisa kebutuhan pelatihan makro dari suatu wilayah geografis, dan
Selamat dan semangat terus untuk membangun kompetensi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.